Setelah dilaksanakan operasi keselamatan Lancang Kuning 2023 sejak tanggal 7 Februari lalu, total ada 440 pengendara di Kota Pekanbaru yang ditindak. Para pengendara ditindak melalui tilang elektronik statis dan tilang elektronik mobile. Dari 440 pelanggaran, pengendara tidak mengenakan helm menjadi dominasi pelanggaran. Para pengendara yang masih di bawah umur atau pelajar juga ditindak oleh petugas kepolisian. Para pelajar banyak berkendara menggunakan sepeda motor berknalpot brong. Pengendara diberi sanksi berupa membuat surat pernyataan tidak mengulangi kembali. Kalau kemarin data yang kami dapat dari ETLE, karena sekarang penindakan kami laksanakan dengan ETLE baik dari statis maupun mobile, ada 440 itu di jumlah sepekan, karena biasanya kami akan melaksanakan evaluasi di sepekan pertama, kemudian penutupan di pekan kedua dilaksanakan evaluasi kembali. Jadi pekan pertama kemarin 440 penindakan yang dilaksanakan, 35-nya dilaksanakan oleh tilang mobile. Usianya sekitaran pelajar. Boleh dijelaskan Ibu sebagai edukasi? Baik, kalau pastinya untuk penerapan hukum ataupun penerapan pasal tilang tidak ada tebang pilih bagi masyarakat yang kami laksanakan tindakan. Tapi tentunya ketika berhadapan langsung ada perlakuan tertentu yang kami lakukan, apalagi ketika mereka yang pelajar. Biasanya utamanya pada knalpot brong atau mereka terlibat dalam balap liar. Ketika datang kami edukasi, kemudian kami minta supaya datang bersama orang tua. Kemudian ada surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua dan juga pihak sekolah. Satu saja, apabila bisa menjawab. Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2023 akan dilaksanakan hingga 20 Februari mendatang. Selain penindakan berupa tilang elektronik, petugas juga memberikan edukasi terhadap pengendara berupa pemasangan stiker di motor dan pemberian helm kepada pengendara. Sayuna Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, selamat pagi. Sapa Riau kembali menyapa Anda. Saudara, upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas terus dilakukan oleh Satuan Satlantas Polresta Pekanbaru. Salah satunya dengan mengadakan operasi keselamatan Lancang Kuning tahun 2023 yang telah dilakukan dalam sepekan ini. Saudara, operasi keselamatan Lancang Kuning yang diadakan serentak seluruh wilayah Riau tentu mempunyai cerita dan kisah berbeda di balik operasi ini. Untuk itu, kami dari Kompas TV Riau dalam Sapa Riau kali ini mengundang Kompol Birgita Advina, Kasatlantas Polresta Pekanbaru untuk berbagi kisah dan cerita terkait operasi keselamatan Lancang Kuning 2023. Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Ibu? Selamat pagi, Mbak. Terima kasih. Kabar baik. Alhamdulillah ya, di tengah sibuknya bekerja, mengatur keselamatan, menyempatkan datang ke studio Kompas TV Riau ya, Ibu. Terima kasih. Kami juga mengucapkan makasih buat undangannya, Mbak. Baik. Sama-sama di sini, ya. Iya. Ini, Bu, kita kan tahu ya bahwasanya saat ini seluruh Indonesia sedang melaksanakan operasi keselamatan ini mulai dari tanggal 7 Februari hingga 20 Februari 2023 ya. Tanggal 20. Oke, baik. Untuk Riau sendiri ini dinamakan dengan Operasi Lancang Kuning. Betul. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa, Ibu, operasi keselamatan ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan bahwa operasi keselamatan Lancang Kuning 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 Februari nanti. Seperti Mbak sampaikan, mungkin sedikit pengetahuan buat rekan-rekan juga bahwa memang operasi keselamatan di berbagai tempat pastinya berbeda-beda namanya. Misalnya kalau yang di Sumatera Utara operasi keselamatan Toba, kemudian kalau di Polda Metro operasi keselamatan Jaya mungkin, kemudian ada Semeru dan lain sebagainya. Tentunya pastinya ini untuk mengangkat bahwa itulah kearifan lokal atau yang mau ditunjukkan supaya ada keikutsertaan masyarakat bahwa lambang tersebut melambangkan partisipasi seluruh warga Riau untuk mendukungnya. Kemudian tujuannya yang pertama, operasi yang kita laksanakan ini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas pastinya, sehingga dari sadarnya tersebut akan menekan jumlah pelanggaran yang pastinya akan minimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oke, baik. Dan betul, pastinya itu juga kita mau mempersiapkan menyambut Hari Raya Idul Fitri juga bulan suci Ramadan. Oke, baik. Berarti ini menarik ya, Ibu ya. Karena operasi keselamatan seluruh Indonesia upayanya untuk mengamankan dan menertibkan lalu lintas. Namun kita ingin mengangkat ada kearifan lokal di dalamnya. Makanya tadi disebut operasi Lancang Kuning gitu. Itu apakah setiap tahunnya namanya sama atau berbeda, Ibu? Sama. Oh, sama. Ya, karena begitu.
biasanya itu mencirikan daerah masing-masing. Oke, baik. Kemudian untuk teknis di lapangannya, bagaimana ini Bu operasi keselamatan ini? Baik, operasi keselamatan ini sendiri dalam 100% kegiatan dibedakan menjadi 40% preemptif, kemudian 40% preventif, dan 20% represif. Maksudnya di sini bahwa dari kegiatan tersebut 80% berarti lebih menekankan kegiatan humanis. Baik itu preemptif dengan melakukan sosialisasi, dengan ikut serta talk show seperti ini gitu Mbak. Kemudian ada memasang spanduk, memberikan stiker dan himbauan kepada masyarakat. Kemudian preventifnya dengan hadirnya kami di masyarakat. Itu kalau nanti Mbak lihat berbagai macam kegiatan kami yang turut serta hadir masyarakat, yang kemarin juga dilakukan oleh Bapak Kapolda bersama Bapak PJU, juga dilakukan juga oleh Bapak Kapolresta. Salah satunya ketika pelaksanaan operasi di lapangan membagikan helm kepada masyarakat. Dan yang terakhir represifnya yang 20%, itu berarti penindakan yang dilakukan secara terpilih pada sasaran-sasaran yang menjadi pokok tujuan operasi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan fatalitas tinggi. Itu kami terapkan penindakan. Berarti ada 3 ya Bu, tadi ada preemptif, preventif, kemudian represif. Oke, berarti itulah yang dilakukan gitu ya dalam operasi keselamatan ini. Dari ketiga, apa ya kita sebutnya, metode atau apa itu Ibu? Bisa disebut seperti itu. Dari ketiga metode itu apakah efektif kenyataannya pada lapangan gitu? Baik, terima kasih. Untuk data yang kami dapatkan, dinilai cukup efektif karena angka kecelakaan turun, kemudian angka pelanggaran lintas turun, sedangkan sosialisasi di masyarakat ataupun hadirnya kami di masyarakat meningkat dari tahun sebelumnya. Berarti untuk sasaran sosialisasinya ini apakah masyarakat umum atau ada ke kampus-kampus seperti mahasiswa mungkin sekarang yang lebih ini aktif mahasiswa kan ya Ibu ya? Kalau sosialisasi sendiri Mbak dibedakan ataupun dapat dilaksanakan baik yang terorganisir maupun tidak. Terorganisir mungkin salah satu yang Mbak bilang, kami ada kegiatan Polsana, itu berarti bersama anak-anak yang umurnya kegiatan prasekolah ataupun masih di tingkat SD. Itu kami laksanakan kegiatan, mengajak bermain bersama, memberikan pengetahuan rambu lalu lintas, kemudian ada juga mendongeng, kemudian main kantor polisi lah istilahnya untuk mengenalkan. Kemudian yang di tingkatan SMP atau SMA itu yang agak lebih edukatif ya. Kami laksanakan dengan menjadi inspektur upacara. Dari situlah kami kasih gambaran bahwa anak SMP itu kalau bisa jangan naik motor dulu. Iya benar. Kalau bisa dilarang pun kata-katanya mungkin masih buat anak-anak masih sukar diterima ya. Cuman kalau dihimbau kemudian diajak bahwa ketika masih belum punya kompetensi SIM jangan menggunakan sepeda motor dahulu, dan kemudian aturan-aturan lain sebagainya. Kemudian meningkat menjadi police go to school, police go to campus maksudnya Mbak yang bilang tadi. Itulah yang ke kampus-kampus. Kemudian ada berbagai sosialisasi, sasarannya baik masyarakat yang bergabung komunitas tertentu ataupun perusahaan-perusahaan ataupun komunitas lain yang pastinya koordinasi dengan kami laksanakan sosialisasi. Berarti memang pendekatannya secara humanis sehingga mereka merasa dekat gitu dengan polisi ya, karena selama ini mungkin stigma masyarakat ada polisi takut nih gitu kan. Padahal memang mereka belum paham apa-apa saja sih sebenarnya yang termasuk pelanggaran gitu. Nah, berbicara tentang pelanggaran Ibu, di lapangan itu pelanggaran apa yang sering terjadi sebenarnya? Baik, kalau berbicara kemarin dari data juga yang kami dapat, pelanggaran yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang paling banyak adalah tidak menggunakan safety belt, juga tidak menggunakan helm. Baik, tidak menggunakan safety belt dan juga helm. Nah, baik Ibu, sejak hari pertama hingga saat ini sudah berapa banyak pelanggaran yang terjadi? Kalau kemarin data yang kami dapat dari ETLE, karena sekarang penindakan kami laksanakan dengan ETLE baik dari statis maupun mobile, ada 440 itu di jumlah sepekan, karena biasanya kami akan melaksanakan evaluasi di sepekan pertama, kemudian penutupan di pekan kedua dilaksanakan evaluasi kembali. Jadi pekan pertama kemarin 440 penindakan yang dilaksanakan, 35-nya dilaksanakan oleh tilang mobile. Ya. 440 itu rentang usia berapa yang paling banyak melakukan pelanggaran? Usianya sekitaran pelajar ya, karena memang belum memiliki SIM, kemudian juga belum mengerti bagaimana sebenarnya
aturan-aturan di lalu lintas ya Ibu ya. Itu apakah ada perbedaan pemberian sanksi kepada pelanggar dari rentang usia sekian misalnya sanksinya ini atau dia rentang usia sekian sanksinya ini? Mungkin boleh dijelaskan Ibu sebagai edukasi. Baik, kalau pastinya untuk penerapan penindakan hukum ataupun penerapan tilang, pasal tilang tidak ada tebang pilih bagi masyarakat yang kami laksanakan tindakan. Tapi tentunya ketika berhadapan langsung ada perlakuan tertentu yang kami lakukan, apalagi ketika mereka yang pelajar. Biasanya utamanya pada knalpot brong atau mereka yang terlibat dalam balap liar. Ketika datang kami edukasi, kemudian kami minta supaya datang bersama orang tua. Kemudian ada surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua dan juga pihak sekolah. Oke, berarti yang untuk pelajar tadi kan mereka diminta untuk datang bersama orang tua. Ya. Ada nggak kira-kira yang selama di lapangan Ibu ya nggak hadir pada kenyataannya karena kan ya takut gitu kan, apalagi kalau orang tuanya tahu itu gimana Bu? Sebagian besar ya, sebagian besar ya kami pahami juga psikologi anak-anak Iya, ya. benar. Yang Mbak bilang mungkin dari kecil udah dibilang kalau nggak makan nanti dimarahin polisi. Kalau misalnya nggak sekolah nanti dimarahin polisi, itu masih terbawa mungkin. Tapi seiring waktu kemudian mungkin ketika anaknya belum datang tapi orang tuanya datang duluan, kita berkomunikasi, akhirnya kemudian datang esok harinya bersama dengan anaknya. Berarti memang itu tadi ya, kita melakukan pendekatan secara humanis sehingga mereka tidak merasa terbebani gitu, karena memang mereka untuk diedukasi juga begitu ya Ibu. Baik, saudara, ini adalah perbincangan yang menarik. Tentunya setelah ini kita akan gali lebih dalam lagi bagaimana operasi keselamatan ini. Jangan kemana-mana, kita jeda sebentar. Sapa Riau akan kembali.